Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar adik-adik semua? Baik Ibu. Oke, semuanya hadir? Ya, hadir Ibu. Sebelum kita mulai kelas kita hari ini, kita panggil ke Kak Andi untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, Ibu dosen, kakak-kakak dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Itu jika saya berdoa menurut ajaran kepercayaan saya yang ini Katolik. Berdoa mulai dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran kami segala berkat, tuntunan dan penyertaan sepanjang hari tadi pagi hingga pada siang hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami. Sungguhnya aku memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami pelajari pada Tuhan berkenan kepadamu. Semua doa dan permohonan ini kami persembahkan kepadamu oleh peradilan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik adik-adik pasti bertanya-tanya kenapa ada kakak-kakak yang cantik dan ganteng di kelas kita pada hari ini kan? Iya Ibu. Oke. Perkenalkan kakak-kakak ini dari Universitas Pusat Cendana yang akan memberikan materi yang sangat spesial dan kritis untuk adik-adik sekalian. Langsung saja kita perkenalkan kakak-kakak kita. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Novita Bele. Nama kakak Cekulia Tuhan. Nama saya Cekulia Morera. Dan kakak yang nanti ini adalah Cekulia. Terima kasih kakak-kakak sudah memperkenalkan diri. Mari kita simak pembahasan materi yang sangat spesial dari kakak-kakak sekalian. Simak ya. Halo adik-adik semua. Halo. Jadi baik di sini kami akan membawakan materi dengan topik menakar kebijakan publik, pembangunan, benturan skema dan suara dari Papua. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai kelas hari ini, saya ingin bertanya, mungkin di sini semua menggunakan kendaraan bermotor dan juga pernah mengkonsumsi minuman manis, betul? Betul. Iya. Memangnya kenapa Kak? Tidak apa-apa, tetapi pernah tidak kita berpikir bahwa bahan-bahan motor yang kita gunakan dan minuman yang gula yang kita konsumsi saat ini ternyata berkaitan erat dengan masalah yang terjadi di hutan Papua saat ini. Jadi saat ini pemerintah memiliki proyek besar yang bernama Pembangunan Strategis Nasional di Papua Selatan. Jadi hutan seluas 2,5 juta hektar akan diubah menjadi perkebunan tebu dan sawit untuk mencukupi kebutuhan energi, untuk mencukupi industri energi kita. Wah, luas sekali Kak. Terus bagaimana dengan nasib masyarakat yang tinggal di hutan itu? Ya, jadi itu masalahnya. Nanti lewat film dokumenter Pesta Babi, kakak-kakak akan mengajak adik-adik membedah kebijakan pemerintah ini menggunakan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Jadi nanti kakak-kakak akan melampirkan cuplikan video dari Pesta Babi, lalu akan dijelaskan oleh kakak Eka. Baik adik-adik semua, di sini kakak akan membawa materi yang pertama, yaitu konsep pertama dari Jean Piaget bernama skema. Nah, agar adik-adik semua tahu apa itu skema, skema itu seperti folder yang ada di dalam laptop atau handphone yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi agar kita mudah memahami. Adik-adik, masalah yang terjadi di Papua karena folder pemikiran pemerintah di Jakarta dan juga masyarakat asli Papua sangatlah berbeda. Maksud dari berbeda itu seperti apa ya Kak? Nah, begini adik-adik, folder pemikiran pemerintah di Jakarta Pusat isinya adalah hutan yang berjarak, adalah lahan kosong sehingga
berkembang menjadi kawasan industri demi kemajuan nasional. Sebaliknya, di dalam pemikiran masyarakat asli Papua isinya berbeda. Nah, agar adik-adik semua mendapatkan gambaran, mari kita sama-sama menonton adegan video dari Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, Marga Kuipalo. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. berburu babi hutan, mencari sabu, dan juga menjaga tanah adat adalah bagian dari martabat, identitas, dan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ketika hutan digusur, maka pemerintah tidak hanya sedang memegang pohon, tetapi sedang menutup ruang kehidupan bagi mereka. Oh, saya paham sekarang, Kak. Jadi lewat ekor budaya itu, mereka sebenarnya sedang mempertahankan identitas mereka yang mau digunakan oleh kebijakan dari luar, ya, Pak. Tepat sekali. Jadi, konflik yang terjadi karena pemerintah membuat aturan sesuai dengan keinginannya tanpa melihat kebutuhan dari masyarakat asli Papua. Nah, apa yang terjadi ketika kebijakan dari Jakarta ini dipaksakan? Mari kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Kakak Jeko. Oke, kembali pada lanjut ke konsepnya kedua yaitu asimilasi. Nah, dalam teori biasa asimilasi terjadi ketika kita memasukkan suatu hal atau program baru ke dalam skema yang sudah ada tanpa mengubah cara pandang kita sendiri. Istilah mudahnya yaitu main paksa. Maka contoh main paksa dalam kebijakan ini seperti apa, Pak? Oke, adik. Contoh main paksa dalam kebijakan ini contohnya pemerintah membuat program baru bernama Food Estate, yaitu membuka hutan Papua untuk dijadikan sawah padi yang sangat luas, dan masyarakat Papua diminta untuk mengubah profesi mereka menjadi petani padi agar target swasembada beras nasional tercapai. Padahal sejak zaman nenek moyang masyarakat Papua itu makanan pokok mereka itu yaitu sagu dan juga ubi, bukan nasi. Akibatnya seperti yang diceritakan Ibu Filomena pada film Pesta Rakyat yang telah tertonton tadi, bahwa masyarakat di Papua merasa rugi karena mereka tidak memiliki modal untuk pupuk dan juga alat modern. Kebijakan ini dianggap gagal karena program dari pemerintah dipaksakan tanpa melihat kenyataan di lapangan. Oke adik-adik, sekian dari kakak. Waktu berikutnya kakak berikan kepada penyelesaian untuk memberikan materi selanjutnya. Halo adik-adik. Halo, Kak. Nah, kan adik-adik sudah mendengarkan bagaimana
kita masuk ke lingkungan Papua dan melakukan perubahan. Dari sini kita akan membahas bagaimana akomodasi dan juga strategi bertahan masyarakat Papua untuk bertahan hidup di lingkungan Papua dengan situasi sekarang di Papua Selatan itu pemerintah sudah masuk di lingkungan mereka. Nah, dikarenakan lingkungan Papua itu sudah dirusak satu dan juga sumber penghasilan mereka di situ, masyarakat Papua mengambil suatu keputusan, yaitu mereka membuat strategi yaitu dengan menanamkan 1.800 salib. 1.800 salib dan juga mereka menanamkan kain-kain di daerah hutan agar ketika pemerintah masuk itu pemerintah sudah tahu bahwa itu tanah ada milik orang atau milik masyarakat Papua. Nah, di situ muncul pertanyaan pasti dari adik-adik, bagaimana atau apa yang harus dilakukan masyarakat Papua agar terhindar dari pemerintah yang kalau dibilang cukup serata untuk mengambil hak masyarakat Papua sana. Oke adik-adik semua, setelah mendengarkan semua penjelasan tadi, bagaimana perasaan kalian? Mungkin ada yang merasa bingung, sedih, atau tidak nyaman dalam pikiran adik-adik sekalian. Iya Kak, jujur saja saya agak bingung ya Kak, di buku pelajaran PPKN di sekolah yang selalu kita pelajari, kalau pembangunan pemerintah itu pasti selalu baik untuk rakyatnya. Tapi kenyataannya di film Desa Babi ini seperti beda sekali ya Kak. Oke, jadi adik-adik, kondisi ketika adik-adik merasa bingung dengan teori yang ada di sekolah dan kenyataan yang terjadi di lapangan itu disebut dengan disequilibrium atau ketidakseimbangan pengetahuan. Tetapi menurut Yasser, kondisi bingung itu justru bagus karena artinya otak adik-adik diajar untuk berpikir kritis, untuk mencakup keseimbangan pengetahuan yang baru. Jadi adik-adik kita harus memperluas cara pandang kita bahwa pembangunan nasional itu sangat penting, tetapi tidak dengan cara mengorbankan hak asasi manusia dan ruang hidup sesama. Oke adik-adik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita panggil teman untuk maju berdoa penutup. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa dan jika saya memiliki doa ini dengan mengutamakan saya yaitu kesembuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih partisipasi dari adik-adik sekalian. Dan kakak mewakili kakak yang lain mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika didapati pas penyampaian materi, kata-kata dan juga penyampaian kakak kurang dimengerti oleh